Pembunuhan tragis menimpa cucu seniman legendaris Betawi, Pok Nori. Korban ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur menjelang Lebaran. Dan yang mengejutkan, pelakunya bukanlah orang asing bagi korban. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Korban Dwinta Anggari, perempuan berusia 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya pada Maret 2026. Ia diduga menjadi korban kekerasan fatal yang merenggut nyawanya di tempat tinggalnya sendiri. Kematian Dwinta langsung menyita perhatian publik. Bukan hanya karena ia merupakan cucu seniman legendaris Betawi, Pok Nori, tetapi juga karena dugaan pelakunya berasal dari lingkaran terdekat korban. Polisi dengan cepat menetapkan Rashad Fuad Tarek Jamil alias Fuad, seorang warga negara Irak, sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Tersangka bukan orang baru dalam kehidupan korban. Ia disebut sebagai mantan suami siri Dwinta, sosok yang pernah menjalin hubungan dekat dengannya sebelum kisah itu berakhir tragis. Dwinta dan Fuad pertama kali bertemu di Malaysia pada tahun 2017. Hubungan itu berlanjut hingga keduanya disebut menikah siri saat berada di Indonesia. Sering berjalannya waktu, hubungan Dwinta dan Fuad disebut semakin tidak sehat. Pihak keluarga menyebut korban kerap mendapatkan tekanan baik secara verbal maupun psikologis. Hubungan tersebut juga diwarnai konflik, kecemburuan, dan sikap posesif. Selama menjalani pernikahan, Dwinta dan Fuad hidup sederhana. Fuad disebut bekerja serabutan, sedangkan Dwinta yang mudah bergaul lebih sering mendapat pekerjaan di luar rumah dan kerap pulang malam demi membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi itu diduga memicu kecemburuan tersangka. Gerak korban mulai dibatasi, komunikasinya dengan orang lain dikendalikan, dan ruang hidupnya semakin terkekang. Memasuki Februari 2026, hubungan keduanya disebut kian memanas. Tersangka bahkan disebut sempat menjatuhkan talak secara lisan. Kondisi itu membuat korban memilih pergi dan menjauh. Setelah perpisahan itu, penyesalan disebut datang dari pihak pelaku. Ia memohon agar hubungan mereka dapat diperbaiki kembali. Bahkan menurut keterangan keluarga, pelaku sempat mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, obsesi itu justru semakin kuat. Mereka sudah tinggal terpisah. Tersangka disebut masih menyewa kontrakan di dekat tempat tinggal korban. Ia bahkan berjualan es kelapa di sekitar lokasi, diduga untuk memantau aktivitas Dwinta. Puncak kecemburuan terjadi pada Jumat 20 Maret 2026. Saat itu tersangka disebut memergoki korban tengah berada di sebuah bazar Ramadan bersama seorang pria. Malam harinya tersangka kembali mendatangi kontrakan korban. Di tempat inilah ia mendapati pria yang sama masih berada bersama korban. Situasi itu memicu percekcokan yang semakin memanas. Dalam keributan itu, tersangka akhirnya diusir dari kontrakan. Ia terpaksa meninggalkan lokasi. Namun penolakan tersebut diduga justru memperbesar amarah dan rasa cemburu di dalam dirinya. Didorong emosi yang memuncak, tersangka kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Di sanalah ia diduga mengambil sebilah pisau dapur yang disamarkan di dalam gulungan tikar. Berdasarkan rekaman CCTV, tersangka kembali ke kontrakan korban pada Sabtu dini hari 21 Maret 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di titik inilah tragedi itu terjadi. Saat korban sudah sendirian, ia diduga berhadapan langsung dengan pelaku. Penyidik menyebut sebelum kekerasan fatal terjadi, korban sempat mengalami serangan dari pelaku.
Setelah memastikan korban tak lagi berdaya, tersangka diduga mengambil ponsel dan paspor milik korban. Rekaman CCTV juga menunjukkan pelaku keluar dari lokasi dan melarikan diri. Pada hari berikutnya, keluarga Dwinta berusaha menghubungi untuk mengajak sholat Id bersama. Namun panggilan itu tak kunjung mendapat jawaban hingga akhirnya menimbulkan kecurigaan. Diliputi rasa khawatir, keluarga akhirnya mendatangi rumah kontrakan korban. Karena tetap tidak mendapat respon, mereka memaksa masuk melalui jendela. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, keluarga menemukan Dwinta sudah tergeletak tak bernyawa di dalam kontrakan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah petunjuk penting, mulai dari rekaman CCTV, akses kunci kontrakan, hingga pelacakan ponsel milik korban. Semua itu menjadi bagian dari rangkaian bukti yang mengarah pada tersangka. Setelah melarikan diri, tersangka akhirnya ditangkap saat berada di dalam bus di rest area kilometer 68 Tol Tangerang Merak. Saat itu ia diketahui sempat mengarah ke wilayah Puncak, Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan tidak boleh diabaikan, sebab saat tanda-tandanya dianggap biasa, tragedi besar bisa terjadi tanpa dugaan.